Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang bahagia ini di bulan Januari tahun baru bertepatan dengan bulan yang dimuliakan Allah, bulan Rajab 1407 Hijriah. Pada kesempatan yang bahagia ini, saya ingin sekali membahas untuk saya, mudah-mudahan juga untuk ibu semua, bagaimana tanda-tanda husnul khotimah. Saya ingin sekali itu di akhir hidup saya itu menjadi husnul khotimah. Ibu mau kan? Mau banget. Itulah makanya doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah setiap saat, mungkin juga pada waktu kita sudah sholat. Doa kita adalah Allahumma barik lana fi hayatina husnul khotimah. Ya. Kalau fi hayati saya, kayak fil hayatina kita semua. Allahumma ya Allah barik lana fi hayatina atau fi hayati husnul khotimah. Wa na'udzubika fi akhir hayati min su'il khatimah. Mudah-mudahan di akhir hidup saya nanti saya tidak termasuk orang yang su'ul khotimah. Artinya mati yang buruk, mati yang tidak baik. Saya pribadi setiap sholat atau setelah sholat itu doa saya tambah, Allahumma ja'al khairu umrihi khairan, Allahumma ja'al khairu umrihi khairan. Ya Allah, jadikanlah di akhir umur saya itu baik gitu. Allahumma ja'al khairu umrihi khairan, Allahumma ja'al, ya Allah jadikanlah khairu kebaikan umur itu nanti saya belum meninggal nanti, yaitu khairun, baik ya. Sebab ada orang yang meninggalnya baik sekali, suktu sujud. Ini orang begini ini akibat husnul khotimah. Dia doa terus, ya Allah, Allahumma ja'al khairu umrihi, umri itu umur ya, Allahumma ja'al khairu umrihi khairan, jadikanlah umur saya nanti di akhirnya baik ya Allah. Ada orang yang meninggal sedang membaca Al-Quran ya. Kemarin saya lihat di YouTube, ada seorang ibu meninggal dunia di saat dia memeluk Al-Quran. Mungkin setelah membaca Al-Quran, dia berdoa, dan dia mencium Al-Quran itu, dia peluk, meninggal dunia. Indah sekali. Tapi ada yang sebaliknya, itu yang su'ul khotimah. Meninggal dunia di tepi pantai. Meninggal dunia sedang pesta, sedang joget
meninggal. Itu yang saya katakan, ya Allah, jangan na'udzubika min su'il khatimah, jangan sampai. Itu doa saya, mudah-mudahan setiap saat saya ingin saat saya meninggal nanti dalam posisi sedang tawaf, sedang mencium Hajarul Aswad, sedang di Masjid Nabawi, dikuburkan, gak usah pusing-pusing, repot-repot berkunjung, masuk ke Masjid Nabawi, meninggal, taruhkan ke baki, selesai. Wassalam. Gak ada macam-macam lagi, merepotkan orang lain. Pengen begitu, tidak merepotkan orang lain. Meninggal di Madinah, dikuburkan di baki, itu husnul khatimah. Oleh karena itu, ada orang mempunyai pemahaman husnul khatimah itu untuk orang yang sudah meninggal. Iya, contohnya, semoga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semoga meninggalnya husnul khatimah. Semoga husnul khatimah. Telah meninggal dunia fulan bin fulan, semoga dia husnul khatimah. Husnul khatimah itu bukan untuk orang yang mati. Selesai orang mati sudah. Husnul khatimah itu untuk kita, agar kita matinya dalam kondisi yang baik tadi, dalam posisi yang baik tadi. Semoga dia husnul khatimah, belum tentu. Kalau dia matinya di pantai, apa itu husnul khatimah? Kalau dia meninggalnya sedang joget, apa itu husnul khatimah? Mati, meninggal kan, dalam keadaan joget, terus tulis semoga husnul khatimah. Tepat, nggak tepat. Iya kan? Bagaimana nggak play gitu? Set, Q 77 meninggal, tag semoga husnul khatimah. Dari mana? Nah ini kesalahan mindset kita, harus kita rubah. Husnul khatimah itu untuk kita, agar kita selalu husnul khatimah. Nah, ibu-ibu ini rajin sekali, Sabtunya mengaji, terus murotal, tadarus. Yang kita raih adalah untuk husnul khatimah, insya Allah. Kenapa saya mengatakan demikian? Untuk kita, apa ada dalilnya? Wah, ini kan sekarang begitu kan? Mana dalilnya Ustaz? Kalau nggak ada dalilnya bid'ah, kami itu. Mana dalilnya Ustaz? Dari Al-Quran atau hadis? Kan sekarang begitu, harus ada dalilnya. Ada dalilnya. Ibu, tolong buka surat Al-Qurannya sekarang nih, di surat An-Nisa ayat ke-98. Renungkan dulu, baca pelan-pelan, nanti Ustadz Maisyarah bisa membacanya. An-Nisa ayat ke-98. Baca pelan-pelan di hati. Kalau ada terjemahannya, diterjemahkan. Itu dalilnya supaya kita jangan sampai su'ul khotimah. Kita minta harus husnul khotimah. Sudah ketemu? An-Nisa, surat An-Nisa ayat ke-98. Ketemu? Bu, pelan-pelan baca ya. Renungkan betul artinya, terjemahannya. Nanti sesuai Allah, saya minta untuk membacanya. Ilal mustad'afina. 98. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
illal mustad'afina minar rijali wan Itu 98, maaf. Itu 98. Iya. Iya, 98. Iya, artinya kecuali mereka yang tindas. Kalau itu 97, maaf. Khususnya orang-orang yang dicabut nyawanya. Nah, jadi. Maaf, saya yang salah. 97. Maaf Ustaz ya. 97, maaf. Innal ladina. Ya. Ya. Oh, sudah tua. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzolimi dirinya. Malaikat bertanya, bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang tertindas di bumi. Maka malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah dan di sana? Maka tempat mereka itu neraka jahanam dan itu seburuk-buruk tempat kembali. baik, terima kasih Bu Ustazah Bu Eno. Kita kupas sedikit. Iya. Kita kupas sedikit. Bapak ibu saya, bapak ya, ibu-ibu, nanti kalau meninggal dunia, itu di dalam Al-Quran tadi, An-Nisa 97, inna tawaffana al-malaikah, malaikat akan datang kepada kita. Saya ulangi ya, ini berdasarkan dalil Al-Quran. Kita yakin Al-Quran, kitabullah. Kita yakin itu kalamullah. Saat detik-detik kita mau meninggal dunia, maka malaikat datang kepada kita. Apa reaksi kita pada waktu itu melihat malaikat? Betul ini Bu. Kalau nanti nggak percaya, tunggu aja sakratul maut. Nanti datang tuh malaikat. Ya. Waktu datang malaikat, kalau zalim, saya telah berbuat zalim, malaikat gelisah. Zalim min nafsi, zalim min nafsinya, berbuat kezaliman pada diri saya. Apa itu zalim, Bu? Zalim itu artinya orang yang tidak menempatkan posisinya dengan sebenarnya. Meletakkan sesuatu yang tidak tempatnya, itu zalim. Saya pakai pici, saya taruh di kaki. Zalim itu tidak meletakkan tempatnya. Ibu dekat dengan masjid, tapi nggak pernah ke masjid, zalim itu. Dekat ke masjid, azan kedengeran, keras untuk azan. Nggak pernah ke masjid. Boleh. Artinya apa zalim? Menganiaya dirinya sendiri. Ibu punya duit banyak, nggak sedekah, zalim itu. Zalim terhadap apa? Terhadap harta. Jadi banyak orang berbuat kezaliman itu karena dia merasa kaget. Saya nggak sedekah, saya nggak pernah mengaji, saya nggak pernah ikut pengajian, saya nggak pernah baca Quran. Gelisah dia waktu malaikat datang. Apa makuntum? Ente kenapa, kata malaikat? Makanya ada orang meninggal tuh gelisah dia. Ibu pernah lihat seorang ustadz namanya Muhammad.
Muhammad Yaza dari seorang marbot dari Masjid Jogokarian di Jogja. Kita pernah ke sana ya. Masjid Jogokarian di Jogja, namanya Muhammad Yaza. Waktu dia meninggal itu direkam, Bu. Pas ada yang merekam, apa? Datang tuh malaikat maut datang. Dia nggak takut, dia senyum, saya juga senyum katanya. Dia rekam, ada rekamannya itu. Ya. Saya direkam itu, yang memberikan rekaman itu Ibu Asih. Mana Bu Asih? Ada ya? Bu Asih katanya kurang sehat ya? Direkam. Oh, direkam itu dia lihat tuh malaikat maut. Nggak tahu siapa yang merekam itu, sambil senyum dia. Malaikat maut datang, malaikat maut datang. Aduh, gembira sekali. Dia pun senang sekali. Nggak gelisah. Tapi orang yang banyak dosa, yang zalim, dia pasti gelisah. Musta'ad afina, Musta'ad, ya Allah ya, kenapa kamu begitu, kata malaikat. Musta'ad afina, saya tertindas, bukan tertindas, itu bahasa terkejut. Musta'ad afina artinya orang yang lemah, gak punya kesempatan, waktunya ada tapi lemah ngaji, waktunya ada tapi enggan untuk ngaji, waktunya ada tapi gak pernah sedekah, waktunya ada tapi gak mau melakukan kebaikan. Tanya mustad'afin, lemah, nggak ada semangat gitu. Mau ke masjid, ntar. Subuh sudah azan, as-salatu khairun minan naum, nanti. Nah itu mustad'afin, tertindas, dia merasa tertekan, merasa oleh nafsunya lebih kuat ketimbang kekuatan imannya. Dia mau sedekah, ntar. Mau ngaji, tor terus. Nah, itu mustad'afin, orang yang lemah, orang yang tidak berdaya, orang yang tertekan. Tapi kalau sudah bisnis, usaha, kenceng. Bagi kalau sudah ada duitnya, wah, kejejar. Nggak ada itu, saya lemah, tertekan karena duit, bohong. Iya. Bagi sekarang, iya, luar biasa. Nah, kata malaikat, ini terjadi ini, itu ayatnya, kata malaikat. Loh, kan negeri, kota, tempat kita kan luas, wah, siatan. Ada pengajian di sana, ada pengajian di sini, ada ikutan ini, ada ikutan ini. Kenapa ente nggak mau? Masih juga bilang itu nggak ada waktu. Banyak pengajian nggak di Baitur Rahmat. Di mana ada kesempatan ngaji, ada waktu ngaji, ada kesempatan lakukan. Nggak ada istilahnya itu, nggak punya waktu. Masa iya 24 jam duit dulu? Apa iya betul? Lu bangun tidur, kemudian dunia terus sampai tidur lagi. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Coba mustahil itu. Iya. Atau dia kerja, dia buka matanya, begitu dia bangun, langsung dia kejar dengan pekerjaannya dari pagi sampai malam. Malam dia tidur, bangun lagi pagi, begitu terus. Ini yang kata-kata malaikat, loh, kan kenapa nggak hijrah? Kenapa nggak hijrah? Nah, gitu. Kenapa nggak hijrah? Luas ini dunia ini, pengajiannya banyak. Gitu. Cari pengajian yang baik, ikuti pengajiannya. Gitu. Kan ada Ustadz ini, ada Ustadz Mizan, ada Ustadz Toha, ada Ustadz Acam, ada Ustadz Bantah. Ikut gabung. Gitu. Terus diam tuh si calon mayit. Kalau begitu kata malaikat, Anda neraka jahanam. Nah itu itu. Anda neraka jahanam saat masiro, tempat yang paling seburuk-buruknya. Nah, itu. Nanti Bu,
Di neraka itu yang paling banyak wanita. Iya. Betul. Kenapa? Yang paling banyak wanitanya kan daripada laki-laki. Laki-laki itu mahal, Bu. Laki-laki itu 1:4. Iya. Berada, Bu. Tunkihul mar'atul arba'ah. Oh. Kawinkanlah istri kamu itu 2, 3, 4. Tuh lihat, 2, 3, 4. 2 dulu, Bu, bukan yang 1. Nah, fa in khiftum, kalau kamu tidak bisa adil, takut ya 1. Intinya ya 1. Itu. Jadi nggak usah gelisah, Bu. Wanita sekarang kan begitu kan. Kalau ibu tahu wanita tren sekarang, begitu dia menikah, sekian lamanya sudah lama lah. Hanya gara-gara kecil, cerai. Hanya ekonomi, cerai. Banyak, Bu, sekarang janda-janda. Betul. Saya janda. Umur sudah ya lumayan. Ya, tapi saya punya punya harta. Lu kalau janda pasti nih suaminya ada kan? Kenapa bisa jadi cerai? Kecuali kalau saya janda ditinggal suami saya. Nah, ini janda yang baik. Betul. Sekarang itu wanita sekarang tuh trennya begitu. Dikit-dikit marah, dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai. Masya Allah. Itu kalau ibu ke kantor KUA, Bu, itu perceraian itu banyak sekali. Aneh kan? Ya udahlah. Ya begitu zamannya. Makanya paling banyak masuk neraka adalah wanita. Nah, bagaimana supaya kita nggak zalim? Mau sampai jam 3 ya? Sampai jam 3 ya, Bu ya? Jangan lewat jam 3. Jangan lama-lama, ceramah itu sedikit aja tapi amalannya banyak. Gitu. Ya. Sedikit sholatnya tapi pahalanya banyak. Nah, itu tuh. Cari yang begitu tuh. Subuh, begitu kan. Sedikit 2 rakaat tapi pahalanya seisi dunia. Nah, begitu kalau cari amalan yang baik. Bagaimana supaya nggak zalim? Agar husnul khotimah. Nah, ini yang menarik. Sampai jam 3. 15 menit lagi ya. Yang lama-lama, Bu. Kalau sudah tua-tua ini masih 10 menit, 15 menit masih treng ya. Tapi kalau 20, 25 menit mulai ngantuk. Mulai. Kalau 30 melayang. Ya. Baik. Bagaimana supaya nggak zalim? Allah turunkan ayat yang luar biasa dahsyatnya. Sampai kata Imam Syafi'i, ayat ini, surat ini separuhnya adalah Al-Quran. 30 juz, separuhnya itu ayat ini cukup untuk bisa menjawab di separuh Al-Quran itu. Itu kata seorang ulama besar Imam Syafi'i. Apa ayatnya? Surat Wal Asri. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq. Ini ayat pendek, tapi maknanya dahsyat sekali. Mari kita lihat sedikit, bahas sedikit. Jangan tidak ngantuk, Bu ya. Jangan ngantuk, Bu. Ya. Ada Bu Wiwin ya? Oh, ada Bu Wiwin. Oh, Bu Wiwin nggak kelihatan. Semakin ayu gitu. Wal asr, kata-kata wal asr itu bukan waktu. Beda al waktu al asr, beda. Kalau waktu itu sesuatu yang berjalan dalam konteks hidup manusia. Waktunya, kondisinya itu waktu. Dia akan berlalu terus dan tidak akan pernah kembali lagi. Waktu sekarang beda dengan waktu yang lalu. Dan begitu sudah lalu,
dia tidak akan mungkin kembali. Itu waktu. Tapi kalau wal asr, momentum. Apa yang Anda buat selama 24 jam hidup di dunia ini dengan wal asr yang bermakna apa? 24 jam Anda hidup, saya hidup 24 jam dari pagi sampai malam. Apa yang saya buat dengan wal asr itu? Sumpah Allah, ente buat apa? Wal asr, demi Allah, demi masa, Anda buat apa selama 24 jam itu? Itu yang bermakna ya. Bukan waktu. Kalau waktu dia cepat berlalu, selesai sudah. Kembali lagi waktu itu yang akan datang. Tapi kalau awal asr, dia momentum apa yang bisa kita buat di saat kita 24 jam beramal itu. Berbuat itu. Apa kata Allah? Sayang, innal insana lafi khusrin. Kebanyakan manusia itu merugi dengan melakukan waktunya, asrnya, maknanya dalam hidupnya. Asr, sayang kata Allah, innal insa, sesungguhnya manusia lafi khusr. Apa lafi khusr? Banyak tidak memanfaatkan waktunya, rugi dia. Coba ya, rugi, nggak memanfaatkan 24 jam itu dengan nilai kebaikan. Nah, itu merugi, saya juga rugi. Itu banyak bu dosa kita. 24 jam lu, belum matanya, belum telinganya mendengar kata-kata yang tidak baik, melihat sesuatu, belum ngomongan kita. Banyak dosa itu yang merugikan kita. Betul kata Allah, innal insana lafi khusr. Belum ngomongnya, belum gosipnya, belum bencinya, belum penglihatannya, belum jalan kaki arahnya kemana. Terlalu banyak. Kalau di jalan ke masjid sih masih mendingan, itu bagus. Tapi kalau jalannya kemana-mana, dia tidak berikan makna wal asr itu. Kecuali orang yang ilal ladzina amanu wa amilus sholihat. Ini dia. Amal soleh yang mana yang diterima Allah selama 24 jam? Amal soleh yang ikhlas. Ibu kemarin ikhlas apa enggak? Kalau ikhlas, itulah amal soleh ibu nanti. Ibu sedekah ikhlas enggak? Ikhlas itulah yang diterima Allah. Itu. Kata Sayyidina Ali, amal seseorang itu kebanyakan tidur. Orang itu kebanyakan tidur, kata Sayyidina Ali. Baru sadar pada waktu dia meninggal dunia. Oh, saya sudah mati ya? Baru dia sadar. Ya, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Baru dia sadar di saat dia sudah dikubur. Dan menurut penelitian, kita ini separuh hidup kita ini hampir semuanya tidur. Berapa nih umur kita nih, Bu? 50 ya? 50 ya? 80. Ya, rata-rata 50 ke atas lah ya. 50 ke atas. 50 ke atas rata-rata. 50 itu separuhnya tidur. Tidur di pengajian, tidur waktu khutbah Jumat, tidur di mana-mana, waktu ngaji, tidur. Waktu pengajian, tidur. Tuh. Banyak tidurnya. Akhirnya tidur selama-lamanya. Kalau umur kita sekarang sekitar 50-an, ya, maka separuhnya 25 tidur, tinggal 25 tahun. 25 tahun yang ikhlas betul-betul beramal berapa tahun? 2 tahun. Jangan 2 tahun, 5 tahun ya. Ikhlas yang beramal, ikhlas karena Allah, ya Allah saya ikhlas. Datang ke masjid sedekah, ngaji semua kenamu ya Allah, ridha Allah. Itu 5 tahun. Ada yang mungkin lebih, ada yang mungkin kurang. Kalau 5 tahun. 5 tahun mau dapat surga dari mana jalannya? Mau surga Firdaus atau surga Aden dari mana? 5 tahun mau mendapatkan surga. Berat.
Kalau begitu bagaimana? Ada jalur-jalurnya. Nah, supaya amal soleh kita itu naik, keikhlasan kita itu dapat, hanya 5 tahun, pakai jalur-jalur yang sudah Allah siapkan. Nah, itu di asar. Apa jalurnya? Di bulan-bulan yang diutamakan. Apa tuh? Bulan-bulan yang diutamakan. Rajab, Sya'ban, terus tidak, Zulkaidah, Dzulhijjah. Kalau Ramadan sudah pasti 5 sebenarnya. Kalau dalam Al-Quran 4. Ramadan, Syawal, Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan. Jadi Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan, Syawal, Dzulhijjah. Iya. Ini momentum. Bayangkan di bulan Ramadan, siapa yang mendapatkan malam qadar, berapa pahalanya? 1000. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Siapa yang mendapatkan malam qadar, maka alaf 1000 pahala. Nah, ini momentum yang kecil, tapi pahalanya besar. Dari mana ini mulainya? Dari Rajab. Nggak mungkin ibu dapat Sya'ban kalau nggak Rajab dulu. Ini kuncinya, ini pintu bukanya di Rajab. Begitu ibu buka pintu Rajab, masuk dia ke Sya'ban. Begitu Sya'ban langsung ke Ramadan. Begitu Ramadan langsung ke Syawal, Dzulhijjah. Makanya kata seorang ulama, kalau nanti nggak dapat Ramadan, nggak ketemu lagi Ramadan, kan gitu kan, meninggal dunia, minimal Rajabnya dapat, bulan Rajabnya dapat. Siapa yang meninggal di bulan Rajab? Terus satu yang di Jogokaryan di Jogja, Muhammad Yasar itu meninggalnya di bulan Sya'ban, di bulan Rajab. Belum sampai ke Ramadan nih, belum. Tapi Rajab dia manfaatkan sampai meninggal dunia. Nggak mungkin ibu dapat Sya'ban tanpa Rajab. Mustahil, itu pintu. Artinya apa? Sya'ban inilah momentum kita mulai melakukan suatu usaha untuk beramal dengan sebaiknya. Begitu banyak pahala di bulan Rajab, begitu banyak pahala di bulan Rajab, lahirkan kekuatan di Sya'ban. Sya'ban kita bisa terus menyiraminya untuk Ramadan. Agar Ramadan kita mendapatkan momentum amal soleh. Itu ya. Jadi ibu-ibu luar biasa pengajiannya di bulan Rajab terus sampai Sya'ban sampai Ramadan. Ya, makanya jangan sampai kita momentum kita sia-siakan. Sebab amal kita sedikit, ikhlasnya pada Allah sedikit sekali. Apakah kita jaminan surga? Enggak. Apakah dengan amal kita bisa masuk surga? Tidak. Karena kasih sayang Allah. Karena kasih sayang Allah lah maka dia masuk surga. Kenapa Allah kasih sayang? Karena amalannya. Kenapa amalannya? Dimulai dari bulan-bulan yang dimuliakan Allah. Bulan apa itu? Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan, Syawal, Dzulkaidah, Dzulhijjah. Makanya ada satu bulan yang Rasulullah paling banyak puasa. Bulan apa itu? Sya'ban. Siapa yang puasa di bulan Sya'ban itu pahalanya, karena dia akan mengantar kita ke Ramadan. Begitu masuk ke Ramadan, kita sudah dilatih dengan puasa Sya'ban. Ini yang menurut saya momentum-momentum yang harus kita lakukan. Jadi kalau 12 bulan itu ada 4 bulan yang utama, mari kita rebut. Rajab ini sudah 19, 20 Rajab nih. Bentar lagi habis dan berlalu. Cepat kita lakukan kebaikan, sedekahnya, ngajinya,
ibadahnya, semuanya dibalas ajab. Itu berlipat kali. Supaya kita nggak zalim. Tapi begitu kita juga berbuat dosa, juga berlipat juga dosanya di bulan Rajab. Ada seorang ibu yang pandai sekali, cerdas dia. Ada suatu masjid sedang dibangun. Ibu ini datang ke ketua DKM-nya. Ini ibu ini cerdas nih. Dan dia tahu tuh amalannya sedikit. Tapi dia cerdas bagaimana supaya dapat amalan yang banyak. Pas di bulan Rajab, lagi dibangun tuh masjid. Datang dia ke DKM. Ke DKM. Pak Ustadz, saya punya uang sekian. Hanya bisa beli 1 keramik atau 1 meter keramik. Saya mau sumbangkan untuk masjid. Masjid lagi direnovasi. Iya, saya hanya punya uang yang bisa membeli 1 meter keramik. Iya, baik Bu. Terima kasih amal solehnya. Amalnya menjadi amal yang baik dan mendapatkan pahala. Tapi, kata ibu itu, yang 1 meter itu taruh di depan imam untuk sujud. Jadi dia minta yang 1 meter dia beli keramik itu diletakkan atau dipasang di depan imam untuk sujud. Jadi begitu imam sujud, pahalanya mengalir ke dia. Wah, hebat juga, pintar juga nih ibu. Ya. Begitu dia sujud, imam, siapa saja imamnya di masjid itu, pasti sujud, mesti ibu ubin yang dibeli dari ibu tadi. Maka ibu itu mendapatkan pahala yang mengalir terus selama imam di situ sujud di ubin keramik itu. Boleh, sangat boleh. Saya mau memberikan sedekah ini untuk ini. Ya, apa nih amal yang paling banyak? Kenapa Bu? Karena kita tuh kurang, amal kita kurang, tidurnya kebanyakan. Belum lagi waktu yang lain, tidurnya sudah hampir separuh, belum lagi hal-hal yang lain, belum lagi perbuatan yang lain, banyak zolimnya kita. Nanti di akhirat lebih gawat lagi Bu, di akhirat. Lihat ayatnya tuh. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang membuat kebaikan sekecil zarah, itu sekecil-kecilnya. Kita ulang, apa itu zarah? Ya sebesar biji sawi, masih besar, kecil. Kalau gitu seperti apa? Seperti zat atom, lebih kecil. Kalau pakai mikroskop, berkali puluh-puluh mikroskop. Mikroskopnya itu yang besar dilihat zarah. Artinya apa? Kebaikan sekecil apapun akan dinilai oleh Allah, itu maksudnya. Ya. Kebaikan yang sekecil apapun nanti Allah akan buktikan bahwa Anda telah berbuat kebaikan. Jadi jangan heran Bu, pas ibu lihat nanti, banyak juga ya. Kapan saya sedekah ini? Kapan saya dicatat Bu semua? Nih. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asharahum wa kullu syai'in ahsanahu fi mubin. Allah yang mencatat semua. Ya, Yasin tuh, aduh. Kaget ibu, banyak banget. Saya merasa nggak pernah ini. Ya memang kita lupa ya. Saya nggak ini, saya nggak tahu ini. Ternyata banyak betul. Nah, itulah yang menolong ibu ke surga. Kata Allah, karena amalmu itulah maka engkau surga. Sebaliknya, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil-kecil apapun dosa, kekurangan, keburukan, Allah akan lihat, akan perlihatkan. Kaget ibu, loh, kok banyak banget dosa saya? Kok begini, kok begitu? Saya kira-kira saya nggak begini. Ibu nggak bisa mengelak. Ini catatannya kata Allah. Yasin. Inna nahyul nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asharahum
wa kulla syai'in ahsaynahu fi. Allah catat semua itu. Bekas-bekasnya semua Allah berikan Allah berikan tanda-tanda. Ini bekasnya, ini catatannya. Kaget kita. Masya Allah. Kalau begitu, mari di bulan Rajab banyaklah berbuat kebaikan. Pasti untuk menambah amalan kita yang kurang. Dan kita memang kurang. Banyak tidurnya. Makanya ada azan yang khusus membangunkan tidur. Azan apa itu? Subuh. As-salatu khairun minan naum. Kalau di Mekah itu pendek naumnya. As-salatu khairun minan naum. Tapi begitu di Indonesia panjang. As-salatu khairun minan naum. Bangun. Tidur jangan tidur dulu, bangun. Naum. Iya. Betul, tidur mulu. Udah tidur bangun, ngobrol ngerumpi, menghina orang, mencaci orang, sama tetangga nggak baik. Masya Allah, banyak banget tuh dosa. Masya Allah. Pas jam 3, makasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita buka kebaikan di bulan Rajab. Inilah pintunya. Tanamkan kebaikan, Sya'ban siram dia, Ramadan nikmatinya dengan keindahan pahala yang berlimpah Allah berikan. Coba lihat, siapa yang berpuasa sama Ramadan imanan wahtisaban, ghufrallahu, Allah hapuskan dosa. Coba bayangin, siapa yang berpuasa dengan iman dan sadar, Allah hapus dosanya. Bayangkan itu. Kalau kita nggak biasakan di Sya'ban, kita nggak buka dimulai Rajab. Rajab tidur, Sya'ban tidur, Ramadan paling banyak tidur. Kenapa banyak tidur Ramadan? Karena orang yang tidur di bulan Ramadan berpahala. Sampai orang mengatakan, oh tidur di bulan puasa pahala lu. Memangnya tidur kayak bagaimana? Tidur melulu, pahalanya dari mana? Ya. Bangunlah, buka kunci Rajab, melalui kunci Rajab. Ya. Allah sudah berikan untuk Rajab kemuliaan bulan yang paling indah, membuka pintu, masuklah ke Sya'ban, sirami dia dengan nilai amal soleh, nikmati nanti di Ramadan. Sawal tingkatkan berangkat Dzulhijjah haji, insya Allah. Husnul. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Minta doanya untuk Iwan. Oh ya. Iya betul. Ya. Ya, baik Bu, baik. Ya, saya ketemu Mas Iwan di rumah sakit. Saya terkejut sekali Bu. Orangnya ceria tadinya, Masya Allah. Orangnya selalu ramah, selalu menyapa. Begitu ketemu dia nggak bisa bicara, ngomong susah, ya Allah. Hidungnya ini patah, hancur, perutnya, Allah. Musibah betul, Masya Allah. Nangis dia waktu ketemu saya. Hari ini beliau operasi. Nah hari ini operasi. Padahal kata dokter, Sekarang kan di Bakti Mulia ya. Itu, Masya Allah, itu musibah ya Allah. Sesak nafasnya katanya. Iya Bu, karena hidungnya itu keret, hancur. Itu sampai dadanya. Iya. Ya, itu musibah. Iya. Mari kita doakan untuk Mbak Ananda Iwan, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, ya Allah. Musibah yang dia alami itu mudah-mudahan dia sabar, karena sakit itu menghapuskan dosa. Sakit itu zikir, sakit itu zikir. Ya, karena orang kalau sakit pasti dia selalu ingat Allah. Juga kepada sahibna, teman saya, sahabat saya, Ustaz Ansori, Masya Allah, Bu Suryana.
Ansori kabarnya mau operasi juga. Ya. Operasi yang perlu diulang lagi operasinya kayaknya. Ya. Masya Allah, saya sedih sekali melihat beliau. Ya, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Sabar, beliau sabar sekali. Ya, memang Allah berikan ujian itu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ya. Dan semua juga yang kurang sehat, doakan. Yang sehat tetap kuat beribadah kepada Allah dan mendapatkan husnul khatimah insyaallah. Al-haziniyah li kulli niyatin salihah khususan ila Ananda Iwan, Pak Iwan, Pak Isa Ansori, Memang Irawan, Pak Isa Ansori, sahib saya, dan kita semua yang hadir, yang juga yang tidak hadir, yang sakit dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Malik. Ya kan Allah. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Aziz ya Ghafur ya Ghaffar ya Karim ya Allah ya Rahman ya Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalli karimi wa ajmi sultani. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, taqabbal ya Allah, taqabbal ya Allah, innaka antas sami'un alim wa tub alaina ya Allah, innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana ya Allah, zalamna anfusana وإن تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. اللهم اشفي يا رب، اللهم اشفي يا رب، اللهم رب الناس أجب البعث، اشفي أنت الشافي يا الله، أنت الشافي، أنت الشافي، شفاء لا شفاء شفاء لا يغادر سقما. اللهم بارك لنا يا في حياتنا في حسن الخاتمة، ونعوذ بك يا الله في آخر حياتنا في سوء الخاتمة. اللهم تقبل يا الله صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءة القرآن وكل عباداتنا يا الله في شهر رجب. اللهم بارك لنا في رجبنا وباركنا شعبان ورمضان. اللهم بارك لنا في رجبنا وشعبان وباركنا رمضان. يا الله بها بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih Bu, semangat, insya Allah kita selalu dalam ridha Allah dan sehat walafiat sampai di bulan Ramadan. Ya Allah, sampaikan ke bulan Ramadan. Insya Allah kita ketemu di Ramadan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.